Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarenisak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan baik. Selain itu, Wimbo juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjaga perekonomian nasional melalui kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Istana Merdeka pada Rabu 13 Juli 2022. Kunjungan para Dewan Komisioner OJK dalam rangka berpamitan kepada Presiden Joko Widodo atas masa jabatan Dewan Komisioner periode 2017 hingga 2022 akan habis di akhir tahun ini, sementara pelantikan Dewan Komisioner OJK baru akan berlangsung pada pekan depan. Dalam keterangannya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan strategis khususnya selama menghadapi pandemi COVID-19. Wimbo Santoso menyebut pemerintah mampu menangani pandemi COVID-19 dengan baik, terlihat dari distribusi vaksin dan masyarakat bisa mendapatkan vaksin dengan mudah dan tujuan herd immunity dapat tercapai. Artinya dapat ditangani dengan baik sehingga masyarakat akhirnya bisa herd immunity-nya tercapai, bisa melakukan aktivitas kembali sebagaimana ditunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mencapai 5,1% di Q1 2022 secara YoY kemarin. Selain itu, Wimbo juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menjaga perdamaian nasional melalui kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah. Di mana menurutnya melalui kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi COVID-19, geliat perekonomian masyarakat mampu berjalan kembali. Pemerintah yang kami juga melakukan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal di bawah Bu Menteri Keuangan, kebijakan moneter di Bank Indonesia, yang kita bisa memberikan satu orkestra kebijakan yang mempunyai dampak positif ya kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik perwira TNI dan Polri tahun 2022 dari Matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menilai para perwira yang dilantik merupakan orang-orang pilihan yang sigap dan terampil dalam menghadapi segala tantangan. Presiden Joko Widodo melantik ratusan perwira TNI dan Polri tahun 2022 di halaman Istana Merdeka pada Kamis 14 Juli 2022. Para taruna dan taruni Akmil dan Akpol yang hadir akan dilantik menjadi perwira TNI dan perwira Polri. Pelantikan TNI Polri oleh Presiden ditandai dengan pengambilan sumpah ratusan taruna dan taruni Akmil dan Akpol. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 lulusan perwira TNI Polri terbaik. Presiden mengajak para perwira TNI dan Polri untuk cakap menghadapi strategi pertahanan masa depan, menguasai teknologi masa depan, serta pandai dan berketerampilan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Pelantikan perwira TNI tersebut berdasarkan Kepres RI nomor 44-TNI-2022 tentang pengangkatan taruna-taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia. Pelantikan perwira Polri berdasarkan Kepres nomor 45-Polri-2022 tentang pengangkatan taruna-taruni Akademi Kepolisian. Acara pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jadilah pemimpin yang berkarakter, menjadi sumber inspirasi dan teladan, mengedepankan integritas dan kepentingan negara di atas segala-galanya, mengasah kualitas dan profesionalisme diri, menjaga nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, Tribrata,
dan catur prastya Polri, mengabdi untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak operator seluler dan penyelenggara menara telekomunikasi mendukung pembentukan wajah baru Candi Borobudur. Dalam hal ini, ekosistem telekomunikasi diminta mengelola dan mengatur posisi dan ketinggian tower dengan baik. Karena saat ini dalam radius 5 km, kawasan ini sudah ada 22 menara telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama direksi dan perusahaan operator seluler, operator menara telekomunikasi dan operator jaringan pita lebar melakukan kunjungan kerja ke kawasan wisata Candi Borobudur pada Kamis 14 Juli 2022. Kunjungan Menkominfo ini dalam rangka implementasi penataan kembali kawasan Candi Borobudur sehingga menjadi kawasan yang terintegrasi, memiliki wajah baru, manajemen baru serta infrastruktur pendukung baru. Menkominfo mengatakan penataan secara keseluruh kawasan Candi Borobudur tersebut juga termasuk di dalamnya infrastruktur fisik, jalan dan sarana prasarana fisik dan infrastruktur digital. Berkaitan dengan infrastruktur digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tim pendukung penataan infrastruktur digital kawasan Candi Borobudur telah melakukan penataan dan evaluasi di kawasan radius 5 km dari pusat candi yang terdapat 22 menara telekomunikasi. Sehingga kali ini saya hadir di sini untuk memastikan dan melihat secara langsung penataan infrastruktur fisik digital yang harus ditata ulang tersebut. Semalam kami telah melakukan rapat koordinasi bersama-sama dengan operator seluler, operator menara telekomunikasi, termasuk di dalamnya representasi dari fiber optik, yang sudah mempunyai komitmen bersama bahwa akan melakukan penataan kembali, melakukan redesign kembali, sehingga infrastruktur telekomunikasi di sekitar kawasan Candi Borobudur merupakan bagian dari penataan keindahan Candi Borobudur. Di mana 22 menara telekomunikasi tersebut akan dilakukan redesign sehingga menjadi bagian dari penataan ulang keindahan kawasan Candi Borobudur. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia menggelar job fair pertama bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Anwar Sadusi selaku Sekretaris Jenderal Kemnaker mengungkapkan job fair tersebut memberikan ruang yang sama kepada penyandang disabilitas melalui pasar kerja. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja bekerjasama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia menggelar job fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kemnaker mengungkapkan, tujuan diselenggarakan event ini adalah untuk memberikan ruang yang sama kepada penyandang disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja. Seraya dengan hal tersebut, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas melalui regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki kesempatan kerja yang sama baik di sektor publik maupun swasta. Anwar berharap dengan diadakannya job fair ini mampu menjadi pelopor dan pemantik semangat seluruh stakeholder di Indonesia untuk menggelar job fair atau bursa kerja yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Mudah-mudahan event ini menjadi event yang berkelanjutan, event yang akan memberikan tempat, terutama adalah kepada teman-teman, saudara-saudara kita para penyandang disabilitas, menjadi tempat untuk bisa mendapatkan berbagai informasi terkait dengan pasar kerja. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.